siapa di sini yang masih takut makan nanas gara-gara takut gatel di lidahnya? Ternyata selain kita bisa konsumsi buah nanas, kita juga bisa loh konsumsi kulit nanas. Gimana ya? Kebayangkan rasanya seperti apa? Kira-kira ceritanya seperti apa nih? Bersama saya Zurata Fiami. Ini dia cerita menggali potensi kreatif dari olahan nanas. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah balik lagi teman-teman nih. Siapa sih yang rindu Zara mampir lagi ke podcast RRI Jambi, Inspirasi Indonesia. Nah, kali ini inspirasi kita datang dari anak-anak muda Provinsi Jambi. Duh, kayaknya pemuda-pemuda Jambi nggak hilang-hilang deh kreativitasnya gitu kan. Nah, inspirasi kita datang dari adik-adik nih mahasiswa dari Muhammadiyah Jambi ya. Kira-kira mereka ngebawa apa? Nah, kalau kamu tadi udah lihat ya di awal-awal pasti kepikiran, emang emang iya nih kulit nanas bisa kita konsumsi gitu. Nah, di sini ada usaha yang didirikan oleh teman-teman bernama Kulinas Kito. Nah, kira-kira tentang apakah itu? Jadi di studio kita udah kedatangan nih ya dari si cantik sama si ganteng ini. Ada Amelia Putri. Halo Amel. Halo, Gimana kabarnya Amel, sehat? alhamdulillah Sehat. sehat. Gimana perjalanan jauh di Kota Jambi? Aman ya? Sampai aman-aman. Aman. Jangan-jangan dari rumah produksi kah ini? Iya, benar. Oh, bener banget ya. Aduh, feeling Kakak kayaknya emang kuat banget nih soal perupan nih. Kita lanjut, ada di sini Fevriza Muharramah. Iya benar. Nah, panggilannya Riza. Iya, Riza panggilannya. Oke, Riza gimana kabarnya pagi hari ini, suasana hatinya? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pagi. bahagia ya. Iya. Masih kosong? Apanya Hah, nih? oke, masih ini ya, masih semangat lah ya di Sis- pagi hari ini. Nah, di sini teman-teman kita udah kedatangan dari Amel selaku owner Kulinas Kito, didampingi sama partner yaitu dari Riza, CEO marketing. Wah, jadi Kakak udah didampingi sama pencetus ide sekaligus tim yang akan mempromosikan, memarketingkan seluruh produk ini gitu. Tapi teman-teman kita juga pengen denger nih. Kan tadi udah di-spill tentang usaha yang didirikan tahun 2023 nih, di mana memanfaatkan yang ini udah di luar nurul banget deh gitu. Yang biasanya kita hanya mengkonsumsi dari daging buah nanas, ini nggak kebayang kulitnya yang setajam-tajam itu gitu, dan di mana kulitnya ini nih kan emang lumayan menjadi momok ketakutan masyarakat Iya. untuk mengkonsumsinya, karena dikabarkan gatel ya kan. Dan kalaupun pada saat kita makan nanas itu nggak dibersihin bener-bener, ya ada rasa-rasa sensasi pedih-pedih di lidah gitu. Benar. Tidak. Tapi beranjak dari segala mitos di masyarakat itu, teman-teman hadir dengan produk yang ramah di mulut masyarakat nih. Boleh ceritain nggak sih gimana perjalanannya tercetusnya ide yang luar biasa banget ini? Oke, terima kasih Kak sebelumnya. Jadi awal kita mulai ide ini karena kita melihat suatu potensi di Jambi nih Kak. Jambi itu merupakan produksi ke-6 terbesar di Indonesia. Jadi, dari itu kita lihat nih Kak bahwa ternyata buah nanas tuh produksinya sangat banyak lah Kak. Kakak tahu kan, seperti Desa Tangkit Baru gitu. Nah itu merupakan agrowisata nanas di Jambi dan merupakan, desa penghasil nanas terbesar di Jambi. Nah dari, potensi itu nih Kak tentunya para petani, pedagang, dan UMKM itu tentu mengolah daging buah nanasnya saja ya, Kak. Nah, tentunya, kulit nanasnya di sini akan dibuang, bahkan, diletakkan saja begitu saja di tanah gitu kan, Kak. Dan itu bahkan berpotensi mencemari lingkungan, menimbulkan bau yang tidak sedap dan sebagainya. Jadi dari situ kita berawalnya dari, awalnya itu dari proposal, proposal P2MW nih, Kak. Jadi ada namanya program P2MW dari pemerintah, jadi kita sebagai, mahasiswa dan anak muda melihat nih, Kak, ada potensi. Wah, ini ada masalah dan ini ada potensi nih, Kak. Jadi dari situ kita lihat nih, Kak, gimana ya kalau kita ngusuli dana dan kita buat usaha untuk, mengatasi hal ini gitu, Kak. Heeh. Nah, dari situlah kita lahir dan alhamdulillah, proposalnya itu lolos dan didanain dan dari situlah bermulai Kulinas Kito.
Oh, berarti P2MW ini tuh program dari kementerian? Iya, Kementerian Pendidikan. Oh, Kementerian Pendidikan di bidang, entrepreneur? Ya. Oh, dan teman-teman, aduh melihat peluang coba deh gitu ya, terus mencari potensi di Provinsi Jambi apa gitu ya, salah satunya dari limbah kulit nanas tas. Iya. Tapi emang pada saat itu kalian berjumpa nih dengan limbah kulit nanas itu, masyarakatnya emang belum ada sama sekali yang ngolah atau gimana? Sebenarnya tuh udah ada ya, Kak, paling, jadi sabun seperti itu dan ada yang Mhm. nyobanya jadi masker. Dan karena kita lihat nih, Kak, dari sisi pangan juga, kan sekarang banyak sekali ya beredar seperti pangan yang tidak sehat, mengandung pengawet atau yang berbahaya lainnya gitu kan, Kak. Nah, dari sini kita lihat nih, wah, sepertinya masyarakat ini butuh suatu pangan yang sehat dan inovatif. Nah, dari situ kita akan menciptakan yang pertama itu pada tahun 2023 kita menciptakan sirup Kulinas. Nah, ini ya iya, yang pertama di 2023. Nah, jadi kita riset juga nih, Kak, apa sih manfaat kulit nanas itu? Nah, ternyata kulit nanas itu banyak sekali manfaatnya, Kak. Dia ada kandungan enzim bromelain, flavonoid, itu bisa untuk antioksidan, antibakteri gitu. Dan ini juga bisa untuk orang diet gitu dan ada juga istilahnya tuh minuman fermentasi dari kulit nanas namanya tepache, itu asal Meksiko dan ya, jadi, selain itu juga tanpa difermentasi pun, air rebusan sari kulit nanas ini juga berkhasiat gitu, Kak. Nah jadi, kita coba buat minuman, siap minum gitu, Kak, untuk masyarakat. Oh, jadi ini emang pure original Iya ya, Rijo dari limbah dia dari kulit nanas. gitu. Dan kalau kita lihat ini dari 2003 2023 awalnya gitu kan. Tapi kan itu sekarang masih seumur balita lah ya. Iya. Masih baru-baru ini gitu, tapi perjalanannya udah jauh ya. Ini bahkan Dukunas Kito ini udah mendapat penghargaan juara 3 ya. Nanti Iya. yang ketujuh kategori bisnis berjalan tingkat perguruan tinggi swasta se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10. Iya. Selain itu juga kalian dapat Best Stan juga ya, Entrepreneurship Award ke berapa nih? 8. Iya sama, di acara yang sama. Terus juga penerima pendanaan P2M yang tadi, penerima awardee ya dari Mister Europe Envoy ya. Iya bener. Sejauh itu perjalanan si kecil ini, gimana sih ceritanya teman-teman bisa, dari 2023 ya, pasti kan membangun kepercayaan untuk lagi tim nih ya, Kak, Iya. untuk kayak, kita pasti bisa, kita pasti memperkenalkan, ide kita ini tuh jauh bahkan di luar Provinsi Jambi. Jadi awalnya kenapa bisa mendapatkan penghargaan-penghargaan itu seperti apa sih? Yang pertama ya, kuncinya itu pertama sih konsisten sih, Kak, pasti, konsisten, terus jangan lupa support support tim, dosen, dan sebagainya. Karena dalam, program itu kita berjalan kurang lebihnya 6 bulan, Kak. Nah, puncak dari program P2MW itu namanya KMI Expo. Kak, Dan alhamdulillah, kita kan, menerima 2 kali pendanaan pada tahun 2023 dan kita terima lagi tahun 2024, jadi berlanjut. Nah ya, dan alhamdulillahnya kita juga, ikut KM Expo 2 kali itu, Kak. Yang pertama di Bali, kedua di Kendari. Nah, itu puncak dari P2MW itu. Jadi, untuk mengejar kelolosan kita dalam ikut serta KMI itu, kita harus ngejar, harus buat sertifikat dalam waktu 6 bulan itu, kita harus ngurus ini, ngurus sebagainya. Jadi, emang ngejar target semua gitu, Kak. Jadi, gimana caranya kita harus, menampilkan yang terbaik di sana dan membuka stand untuk, diperkenalkan pada juri dan mahasiswa-mahasiswa se-Indonesia lainnya. oh, dan pada saat itu teman-teman sudah membawa kedua produk ini atau pada saat itu masih sirup aja? Pada tahun 2003 masih sirup, Kak. Yang kedua baru ada tambahan abon gitu. 24 nih? Iya, bener. Oh, berarti ada perkembangan lah ya di program pendanaan itu. Tapi kalau dari, tim kalian nih kan Kakak ini tim ya Iya, tertib. pembuatan ini tuh. Awalnya itu tuh ide ini kan bisa dibilang lumayan ya iya ya, bisa apa, peluangnya sangat-sangat mengerikan gitu, ada dikonsumsi. Dan teman-teman sempat nggak sih merasa tidak percaya diri dengan produk kalian? Karena ya namanya kita tahu apa yang dikonsumsi di tubuh beberapa orang kan ada yang merasa, "Aduh aku sakit perut," gitu. Pernah nggak sih mendapatkan hal-hal seperti itu? Waktu awal-awal pernah sih pasti, Kak. Yang penting kita tuh selalu mengedukasi kepada awal-awal kita kan coba di dosen dulu, lihat feedback dosen, "Oh gini gini," nah baru kita ke masyarakat kayak gitu. Dan dari masyarakat pun kita akan, kita minta feedback nih, "Bu, gimana rasanya?" Gini gini. Nah itu jadi, eee eee, gimana ya,
agar kita tuh bisa belajar terus, kita selalu upgrade sampai terciptanya produk yang pas gitu, Kak. Tapi anyway ya, Kakak pengen nanya deh ke Riza sama Kak Amel. Riza sendiri nih sebelum mencetuskan ini ya kan, suka nggak sih dulu makan nanas gitu? Kalau untuk makanan saya suka, cuma kalau untuk berpikir, bikin ini, Mhm. itu nggak kepikiran aku, Mbak. Baik. Iya ya, iya, heeh. Tapi, maksudnya nanas itu tidak menjadi makanan yang tidak bisa dimakan gitu? Tetap bisa mengkonsumsi nanas gitu? Oke. Kalau Amel pada saat itu memang tipe yang suka banget sama nanas kah atau tidak nih sebelumnya? Sebelumnya sih biasa aja ya, Kak. Karena kan kalau ada nanas ya makan, kayak gitu, nggak yang suka banget gitu. Berarti kita nggak nyangka gitu ya kan, kirain kita pikir dari terkadang gitu ya, kita pikir kita menyukai suatu hal itu akan menjadi orang yang paling dekat sama kita atau di sesuatu yang paling dekat ternyata dari, ya dari arah yang tak terduga-duga gitu ya, muncullah ini kuliner kita ini. Nah, kalau dari teman-teman nih ya, sepanjang perjalanan ini, mungkin dari Riza juga ada cerita nih tentang pengembangan produk-produk awalnya itu tuh, ada nggak sih, apa, semacam kesusahan membangun apalagi nih, kita harus menghasilkan produk-produk lagi gitu. Ada nggak sih gimana dari timnya itu membentuk ide, gimana terus bertumbuh untuk menghasilkan produk-produk baru? Ada nggak sih kesusahan gitu? Kalau untuk kesusahannya pasti ada lah gitu kan, apalagi kan ini kan produknya produk baru, belum dikenal ke masyarakat gitu kan. Jadi kita nih bagaimana memikirkan, oh, produk ini bisa dikenal nih, jadinya kami konsisten untuk, menawarkan ibarat kasih tester ke teman-teman gitu, tester ke teman-teman agar bisa memberikan masukan atau kalau ada yang kurang gitu kan. Nah, pas banget ya teman-teman nih Riza ini dari CEO marketing. Nah, jadi pada saat ini awal-awal Riza tuh mempromosikan kayak teman-teman, "Eh, cicip dong," gitu-gitu kan. Ini apa first impression dari, konsumen pada saat itu? Sebenarnya, dari konsumen terutama teman-teman dulu ya Kak, mereka tuh penasaran nih, setelah mereka tahu kami ini mendapatkan lulus P2MB kan. Nah, setelah kami tawarkan ke teman-teman. Oh, terkejut mereka, "Kok bisa ya dari kulit nanas di ini? Nggak Emang nyangka gitu? nggak nyangka, emang rasanya apa nih?" Nah, makanya kalian coba dulu gimana rasanya gitu. Nah, setelah dicoba, kok rasanya beda ya? Kayak asem-asem gitu. Iyalah kan ini kan herbal kan bilang, untuk kesehatan. Oh gitu, berarti itu pada saat itu masih original? Iya masih original. Oh, dan kalau Kakak lihat produknya ini tuh juga udah dikembangkan ini ya, sama rempah-rempah yang lainnya. Dan sekarang udah berapa varian sih kalau sirup ini? Sekarang sudah 6 varian. Yang pertama, original, kedua jahe, kunyit, madu, mix, sama selasi. Kalau mix itu campuran dari jahe, madu, sama kunyit, nah itu. Oh, kunyit. Tapi Kakak ada juga ngelihat nih di beberapa, foto-foto di proses produksinya itu semacam ada belimbing wuluh ya? Ah, Dan itu tuh masuk menjadi salah satu komponen bahan, di sirup ini untuk semua varian atau dia dia Kakak tadi kan ada 6 varian, tapi nggak ada tuh varian belimbing wuluh ya? Dia masuk menjadi komponen pendamping ya di sirup iya ini? untuk menghilangkan rasa gatal dari kulit nanasnya. Oh gitu. Oh, Kakak baru tahu ya ternyata milih bisa ya? Bisa Dan itu juga, tidak mempengaruhi rasanya? enggak. Tidak menghilangkan rasa nanasnya? Mantap mantap. Setelah itu setelah dari teman-teman kemana lagi nyicipnya pada saat itu? Ya, ke dosen juga, apalagi ke dosen pendamping gitu kan. Kan, kalau mengikuti ini kan ada dosen pendampingnya. Nah, setelah dosen pendamping, "Oke ada yang kurang nih," itu kami ulang lagi produknya, itunya, komposisinya gitu kan. Jadi udah racikan ke berapa ini nih? Kalau untuk racikan sepertinya beberapa kali ya, Iya, heeh, dan itu terus di-improve atau sudah dipatenkan kayak, "Oh ini udah menjadi racikan rahasia nih." Sudah ini, ada nggak sih itunya? sudah ada Udah yang ini yang di bawah ini sudah rahasia dah. udah nggak bisa diganggu-gugat lagi, Iya kan, paten lah ya? iya benar. Oke. Nah, kalau mengenai ini nih, ini agak unik nih, abon. Abon ini kan biasanya ya kita, lihat-lihat dari kalau nggak protein lah ya, kalau nggak dari daging, perdagingan seperti ikan ataupun ini dari,
limbah organik gitu, nggak kebayang sih rasanya seperti apa gitu. Dan ini apakah ada tambahan campuran dari produk itu apa, bahan lain atau memang pure dari kulit nanas aja nih kalau abon? Kalau ini memang dari kulit nanas, cuman dicampur, dengan bawang gitu kan. Karena ini kan untuk, abon vegan ke vegan gitu. Jadi campur juga ini abon kulit nanas nih ada 3 varian dia, Oh, apa aja eee tuh? varian rendang, rica-rica, sama barbeque. 4 deh sama original. Iya. Iya iya, oh iya, bener bener. Ini jadi ini ya, salah satu isu juga nih buat teman-teman yang pada nonton nih, yang emang lagi mencari makanan-makanan menghindari daging-dagingan ya. Ibarat tuh tim vegan lah ya, vegetarian. Nah, ini bisa jadi solusi ya, Iya bisa jadi untuk solusi. dimakan juga nih, apalagi untuk anak-anak kos ya, daripada masak-masak susah ya, abon aja gitu. Cocok. Nah, kalau ini banyak kan, udah variannya baru 2 ini ya, atau ada lagi? Ada Baru lagi, Kak. ada lagi, Apanya? Oh maaf, produknya? Oh, udah. produknya. Baru 2 ini, cuman masih mau dikembangkan lagi yang stik nasi itu, heeh. Jadi produk yang paling best seller-nya yang mana nih? Yang mana dulu nih, untuk abon atau, minuman? Tuh yang minuman. Kalau minuman kita yang best seller itu yang mix campuran dari jahe, kunyit, sama madu itu. Jadi rasanya tuh lebih enak gitu kan. Dan kalau untuk, harganya nih kalau kita boleh spill ya buat teman-teman yang di rumah nih yang lagi pada nonton, itu kira-kira, harganya samakah per varian atau ada peningkatan nih kalau dari sirupnya? Kalau dari serumnya itu berbeda. Mhm. Kalau dari produk original ini mulai dari harga 8 ribuan aja. Semurah itu ya? Semurah Put itu. kasih aja Tapi 10.000 kembalinya 2.000. ah, Terus? ya itu yang untuk original. Kalau yang untuk, jahe, kunyit, sama madu itu di harga 10 ribu. Nah, kalau di mix di harga 12 ribu karena kan campuran dari 3 itu tadi. Kalau dari abon, apa yang mana nih yang paling best seller-nya? Yang mana paling best seller ini? Ini nih, dari awal mungkin ada ini? Kalau Abang sih kayaknya lebih ke original ya, Kak. Ya karena emang lebih banyak penjualannya di original, karena orang ingin merasakan keoriginalan dulu gitu kan, nanti baru coba habis original baru orang nyoba rendang, baru nyoba rica-rica gitu. Ya, nah ternyata seunik itu ya, kita nggak nyangka hal yang berduri itu maka ternyata bisa masuk dan ya toleran lah di selera-selera orang Indo nih gitu. Nah, kita boleh cerita nggak sih tentang proses produksinya? Nah, dari proses produksi ini teman-teman, apakah, ini menjadi tantangan juga ya kan dalam kita mempromosikan produk, ketersediaan bahan baku. Nah, si limbah kulit nanas yang organik ini, teman-teman tuh dapetinnya apakah memang sudah ada semacam desa binaan atau UMKM binaan sehingga mensuplai terus nih bahan baku teman-teman atau kalian semacam semacam Pandawara jatuhnya ya, Pandawara tentang kulit nanas nih, menjelajah seluruh kota Jambi nih, banyak kan pedagang-pedagang nanas ya yang Mhm. udah tersebar dan kalian mengumpulkan limbah-limbah kulit nanasnya. Kalau itu kalian gimana sih ceritanya gitu? Kalau dari kulit nanasnya itu kita yang utama ambil dari pedagang ya, Kak, karena, pasar tradisional Jambi ini banyak, Kak, kayak Angsoduo, Simpangpul dan sebagainya dan itu tuh biasanya memang nggak digunakan kulit nanasnya. Jadi kita bermitra sama pedagang-pedagang itu dan itu pun sudah cukup banyak untuk membuat kulit nas kita karena dari Mayang juga ada, di Angsoduo, di Tawang Banjar. Nah itu kita ada mitra semua pedagang di situ. Nah kalau untuk, skala besarnya itu kita kebetulan udah kerjasama sama, di Desa Tagit Baru salah satu UMKM, cuma kita belum ngambil ke sana karena harus ngambilnya dalam jumlah sangat besar, sementara kita kan masih Es terbatas, masih kecil gitu kan, Kak. Jadi untuk saat ini untuk, di sekitaran pedagang aja udah cukup gitu, Kak. Sangat cukup malah, Dan itu masih banyak. jadinya, teman-teman mengumpulkan dalam artian free atau berbayar nih pada saat Mmm, itu? tergantung, Kak. Jadi kalau yang belum dibersihkan itu biasanya free, dikasih free, cuma kalau yang udah dibersihkan itu kita beli per kilo Per gitu. kilo, berapa Mhm tuh mhm. pada saat itu belinya? Waktu itu bisa di 2.000, 3.000 Per kilo tergantung. ya? Mhm. Oh, dan kulitnya ini tuh, kan ada berapa lapisan gitu ya? Ya, Zina, ada yang ijo ya kayak durinya, itu juga pakai atau yang di dalamnya aja? Yang dibersihkan kulitnya, Kak. Jadi kita ambil daging kulitnya. Jadi yang bikin gatal itu kan bulu-bulu halusnya ya kan, Kak. Nah itu dibersihin dulu gitu, baru diolah gitu. Nah itu yang bikin, kenapa harus dibayar itu, Kak. Karena kan harus membersihkan dulu gitu kan. Cuma kalau kita ambil free kita bersihin manual jadinya.
Dan itu cukup, ngebuang waktu dan tenaga juga kan, Kak. Ya jadi lumayan lah ya. Jadi bisa nambah ekonomi pedagang juga. Iya, jadi kalian juga apa ya, mengurangi limbah Iya. tuh kayak daripada limbah itu nyampenya ke TP, yang penting nyampe ke kulinasi kita. Dan kalau mengenai produksi satu ini, sirup ini tuh berapa lama sih memproduksinya dari awal sampai akhir dan ketahanannya berapa lama? Kalau untuk produksi sirup itu sekitar 4 sampai 6 jam, Kak. Kalau untuk, ketahanannya itu mirip-mirip jus buah sebenarnya, Kak. Jadi 1 hari, terus kalau dalam kulkas bisa 1 sampai 2 hari, kalau di freezer lebih lama, bisa seminggu, 2 minggu gitu. Oh, jadi bisa edisinya dibukuin ada nggak sih? Iya, dibekuin. Gitu ya? Iya, karena kita nggak ada kandungan pengawet, ya, Kak. Jadi kan emang minuman kesehatan kan kalau pengawet kan kurang bagus gitu, Kak, ya. Gini, kurang fresh gitu. Semacam imun booster gitu. Iya. Status gitu, oke. Kalau Abon sama ininya, mengenai dari awal proses ya sampai akhir itu berapa lama sama ketahanannya? Kalau abon agak lama sih, Kak, karena kita prosesnya lama, mulai dari pembersihan, ngukus sampai dia lembut, belum lagi ngeblendernya, belum lagi masaknya, itu bisa 3 sampai 4 hari, tergantung dari jumlah produksinya. Kalau kita produksi banyak semakin lama gitu, Kak. Makin lama ya, ketahanannya juga berapa ya? Ya, kalau abon lumayan lama, bisa sampai 6 bulan, karena kita pakai spinner mesin pengering minyak gitu, Kak. Yang memisahkan Ini sih keringnya. Wah, dan ini ada tadi ada perayaan spicy nggak sih, Kak? Ada ya? Belum ada ya? rica-rica, agak Rica spicy. ya atau spicy dan itu juga teman-teman mengolahnya secara manual semua? Iya, bener. Masih pakai mesin-mesin sederhana seperti blender gitu, belum ada mesin yang terlalu besar, oke. Dan pada saat pembuatannya, itu kan juga lumayan butuh tenaga ya. Sayat-sayat. Terus ada cerita tuh gimana? Apa yang terjadi? Bahwa untuk abon kulinas ini, bikinnya tuh sangat effort. Itu benar, sangat effort. Karena apa, kita mengolahnya tuh lama, bersihkannya lagi, mencucinya lagi, merebusnya lagi, memblendernya lagi, itu memang lama pokoknya. Capek, sampai apa? Apalagi untuk kayak seorang laki-laki ya, kesabaran Oke, bener. dan tapi lumayan lama juga tahanan ngambil. Ya, itu keuntungannya lama dia. Bisa jadi apa, produk oleh-oleh juga. Wah, kayak mahasiswa-mahasiswa banyak ya membutuhkan produk olahan Jambi untuk diperkenalkan ke programnya gitu. Ya, jadi salah satu ini gitu. Ya lumayan ya, perjalanannya sangat panjang. Tidak hanya dari karir si Kulinas kita, tapi produksinya pun gitu. Dan kan saking sesusahnya itu ya, sepanjang itu perjalanannya. Kalian merasa membutuhkan atau jangan-jangan sudah memang ada tenaga kerja yang kalian rekrutmen dari masyarakat kah atau dari anak-anak pemuda lainnya nih? Untuk tenaga kerja, saat ini kita masih 4 orang. Jadi ada sih rencana, cuman karena kita masih kebentur jadwal kuliah, jadi itu masih belum ke-handle untuk ngerekrut tenaga kerja. Tapi kalau untuk penjualan itu kita udah ada ininya sendiri, udah ada rekruter. Cuma kalau untuk produksi kita sebenarnya masih sendiri, karena kita tuh masih ngatur waktu kita sendiri gitu, Kak. Jadi, "Kamu bisa nggak? Kapan bisanya?" Karena yang masih tahu resep itu kan masih kita gitu, Kak. Jadi kalau untuk jangka panjang dan misalkan, promosi kita udah meluas dan sudah ini, kita akan ngerekrut masyarakat sekitar. Dari itu, apa rencana peluang ke depannya lah gitu ya. Tapi kalau dari marketing Riza nih mengenai pemasarannya ini udah dipasarkan ke mana aja gitu dalam event-event atau apa? Nah, kalau untuk bagian marketing ini kita menggunakan 2 metode, Kak. Via online sama via offline. Nah, kalau via offline ini kita mengikuti bazar-bazar UMKM, bazar-bazar kampus, terus di Car Free Day gitu. Jadi kalau untuk via online-nya kita menggunakan e-commerce, Eka. sama sosial media. Nah, kalau di sosial media itu kami, menggunakan melalui, Shopee, TikTok Shop, sama Tokopedia gitu. Oh, oh, jadi jangan-jangan kalian nanti pas kita buka-buka scrolling TikTok ada FYP kita lagi live tuh. Oh, bisa ya. Dan ini juga kakaknya juga lumayan banyak ya udah memenuhi bazar di Provinsi Jepmi. Lumayan-lumayan terkenal. Kemarin udah ikut bazar apa aja nih, Kak? Kemarin kita ada waktu Ramadan kita ikut, Ramadan Bahagia, terus karena kita juga tergabung di UMKM, Kak, salah satu UMKM di Kota Jambi, jadi kita sering ikut bazar dari sana. Dan kita juga, UMKM binaan Rumah BUMN Jambi, kita juga,
sering ikut bazar dan rekomendasi kampus. Jadi sering banget setiap minggu tuh ada aja gitu, Kak. Iya. Jadi Jangan rasanya pernah lihat ya di Car Free Day kayaknya ya, tuh kan. Tapi juga, bener nggak nih ini gitu. Dan teman-teman rutin ya di Car Free Day di Gubernuran? itu sering kalau nggak ada kendala selalu ikut. Oh, oke. Nah, kalau mengenai ininya nih, kalau dari segi komposisi ingredient kita udah amazed banget gitu kan, nggak nyangka ternyata ini bisa, menjadi makanan dan minuman nih, bisa kompleks gitu kan, dua-duanya dapat. Kalau dari segi perizinan nih, kan banyak yang menjadi momok di masyarakat mengenai produk-produk yang baru diedarkan di titik itu, apakah sudah, tersertifikasi atau mengenai halalnya gimana nih, apakah teman-teman sudah pada memproses tuh dokumen-dokumen seperti itu untuk Kulinas Kita ini? Iya, untuk sertifikasi tentu hal yang penting ya, menurut kami, Kak, karena dari pendanaan P2MB itu juga ada uang untuk sertifikasi. Jadi kayak emang dari awal tuh emang ngejar haki. Ini alhamdulillah sudah terbit juga hak mereknya di, HKI. Terus, kita juga udah ada halal, udah ada PRT, SNI, lengkap lah insyaallah, Kak, untuk produknya. Karena emang kita kejar dulu untuk sertifikat, karena masyarakat pasti bakal bertanya, "Ini udah ada halalnya nggak? Ini udah ada ininya nggak, NIB-nya nggak?" Dan alhamdulillah itu awal-awal tuh kita udah mulai ngurus sambil, ini berjalan gitu, Kak. Oh, jadi itu juga, tidak menjadi keresahan bagi kalian lagi gitu kalau punya ayam dan bisa budget kan gitu. Dan ini juga salah satu hal yang membanggakan juga nih dari teman-teman bisa menginspirasi, iya petani-petani gitu ya kan, di mana limbah ini tuh sebenarnya limbah masyarakat yang semakin hari ya bakal semakin menumpuk tuh kalau tidak diolah lagi. Apalagi isu pangan nih ya. Isu pangan di Indonesia juga semakin, semakin membesar apalagi menjadi asta cita presiden kita gitu. Dan teman-teman dari pemuda-pemudi Jambi hadir buat menginspirasi ini. Tapi kalau kita berbicara lagi nih mengenai inovasi produk selanjutnya. Setelah dari sirup sukses nih, dari album juga sukses, mau kepikiran buat apa lagi nih kita? Kebetulan nih, Kak, kita ada rencana produk baru karena kita melihat dari, potensi cemilan nih, Kak. Masyarakat Indonesia tuh pekonsumsi cemilan Eh, tertinggi gitu, Kak. Bahkan, perharinya itu rata-rata masyarakat Indonesia itu nyemil. Nah, jadi dari situ kita lihat nih, wah, apa ya bisa kita olah dari kulit nanas ini agar, bisa sesuai dengan selera masyarakat gitu. Di sisi lain juga kita memanfaatkan limbah kulit nanas. Nah, jadi di sana kita, ingin menciptakan suatu yang baru yaitu stik nas. Nama itu stik dari kulit nanas. Jadi ini inovasi stik yang tanpa pengawet, kaya serat gitu, Kak, dan memanfaatkan kulit nanas gitu. jadi ini stick, semacam kayak milidi gitu ya? Enggak, lebih mirip apa ya namanya, stik-stik bawir gitu, iya, cuman dia bentuknya agak kurang lebih gitu deh. Rencana dan itu masih dalam percobaan sampai sekarang, Oh, kayak 1, 2 bulan ini masih ngurus-ngurus jugalah, NIB dan sebagainya. rasa-rasanya masih Iya, masih diobrak-abrik. dan rencananya pun bakal banyak varian tuh. Iya, jadi ada 3 rencananya, nanti di original sama balado sama barbeque ya, Emang, apa ya, anak-anak kos banget lah yang pikirannya dari ngemil itu, belum dianggap makan gitu ya, Kak, kalau nggak makan berat. Jadi emang konsumsi cemil-cemilan itu lumayan berpotensi untuk dibeli gitu. Dan kalau teman-teman semua boleh nggak sih di-spill nih mengenai media sosial, kalau boleh. nanti bisa mengajukan kerjasama atau jangan-jangan nanti misal dari sekolah-sekolah atau dari sekarang kan kurikulum Merdeka juga lumayan banyak menerapkan project-project ya kan. Apakah rumah produksi teman-teman ini itu menerima kunjungan nih untuk edukasi-edukasi seperti itu? Boleh di-spill nggak sih alamat rumah produksinya, media sosialnya, dan beberapa platform yang bisa membantu teman-teman di rumah untuk membeli produk kalian? Oke, untuk sosial medianya kita ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook juga. Nama Instagramnya Kulinas Kita Official kalau untuk Instagram. Kalau untuk TikToknya kita Kulinas Kito, Facebooknya Kulinas Kito. Untuk pemesanan bisa lewat, beli langsung bisa juga, bisa menghubungi WhatsApp kita, atau lewat Instagram, DM, atau lewat e-commerce kita seperti Shopee dan Tokopedia dan sebagainya. GrabFood. Ya GrabFood juga kita udah tersedia di GrabFood, GoFood, ShopeeFood gitu. Apa lagi tadi, Kak?
rumah produksi? Rumah produksi. Untuk rumah produksi kita di Jalan Pugandring, di dekat nggak jauh dari Rumah Sakit Arafah sih. Dia tuh patokannya tuh, penurunan terus nanti masuk lapangan gitu, Kak. Cuman dia agak ke dalam sih, Kak. Jadi agak susah itu. Jadi kalau misalkan udah di sana nanti diarahin gitu. Oke, berarti udah lengkap semua ya, di seluruh e-commerce pun ada nih ya dari Kulines Kito ini, dan semoga teman-teman juga yang tertarik untuk aduh penasaran gitu kan, penasaran banget nyobain rasanya seperti apa dan kalaupun, ternyata merasa, "Aduh ini herbal banget dia sangat-sangat, menunjang kesehatanku," juga boleh repeat order ya. Boleh di-order sebanyak-banyaknya dan bisa diperkenalkan juga. Mana tahu yang bingung kan, punya keluarga di luar Jambi, tapi bingung oleh-oleh Jambi apa ya mau dibawa untuk keluarga gitu kan, boleh dicicipin ini. Tapi kalau ini tersedia kemasan travelnya gitu nggak sih, kalau kita mau bawa jauh gitu? Kalau untuk abonnya tersedia, Kak. Kalau untuk sirupnya kali ya? Iya. Di frozen iya, sirupnya nih belum belum kita masuk e-commerce karena kita mau coba, frozen-in dulu gitu, Kak. Gimana gimana kalau misalkan di-frozen gitu. Untuk sementara ini baru abon nih kita masuk e-commerce. Oh, Jadi emang biar fresh sampai ke tangan konsumen gitu. Rias. Nah, ucapkan juga terima kasih banyak nih buat teman-teman yang berbagi ceritanya, udah berbagi pengalaman, menggali ide yang awalnya ya nggak kepikiran juga sih gitu main sama nanas. Sekarang udah, apakah udah ada julukan nanas nih di diri kalian gitu? Sering sih, Kak, teman-teman pasti kayak, "Amel Kulinas So, Orhunes gitu kan? Nanas tuh ya, katanya. Oh, terkenal bukan lagi Amel Nanas. Iya, kayak nanas. Oke, nah jadi buat teman-teman semua nih yang juga mungkin punya ide-ide kreatif lainnya dan yang pastinya itu menjadi suatu hal yang membanggakan buat kita perkenalkan. Dengan senang hati kami juga pengen dengar cerita teman-teman, jadi silakan komen-komen aja nanti di bawah ya. Dan tentunya kita harus pamit undur diri dulu. Semoga next kesempatan sudah banyak sekali varian dari teman-teman Kulinas Kito dengan berbagai prestasinya yang semoga juga menginspirasi buat teman-teman yang di rumah yang lagi kebingungan mencari ide gitu kan. Karena kita sering kali mempertanyakan apa sih yang, Indonesia beri kepada kita gitu, tapi kita lupa sebenarnya bertanya apa sih yang sudah kita berikan untuk Indonesia. Apalagi kita akan menghadapi bonus demografi nih. Jadi anak-anak muda semoga kita terus semangat mengulas kreativitas kita dari berbagai olahan-olahan dan yang pastinya produk pangan ini tetap ramah di kantong ya, tetap juga ramah di lambung, tidak membuat kita mengalami gangguan kesehatan. Nah tentunya teman-teman semua buat kamu yang juga punya hal-hal unik lainnya, silakan berkabar aja dan kita bakal ketemu lagi di podcast RRI Jambi, Inspirasi Indonesia. Pamit ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.